Salam saudara-saudaraku, kita kembali merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan kami di surga dalam Yesus Kristus, kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami mohon hikmat yang dari Tuhan mengurapi kami, agar firman-Mu Tuhan dapat kami mengerti dan meneguhkan iman percaya kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini tertulis di dalam kitab Hagai 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini, Gadol dan Shalom. Gadol dan Shalom. Saudara-saudaraku, Hagai di sini berkata bahwa bait suci yang kedua yang akan selesai dibangun nanti, kemegahannya akan mengalahkan kemegahan bangunan yang semula. Kemegahan bait suci ini akan mengalahkan kemegahan bait suci yang sebelumnya. Kata kemegahannya di sini dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani ditulis Gadol. Gadol ini menjelaskan bahwa bait suci ini akan dibangun lebih besar, lebih tinggi, lebih panjang, lebih keras, lebih kuat, dan hal lainnya yang dapat dibanggakan. Itulah Gadol. Orang-orang yang melihat bangunan itu nantinya akan tercengang, akan takjub. Alhasil saudara-saudara, bangunan ini selain dapat digunakan untuk beribadah sebagai fungsi utamanya, juga dapat dibanggakan oleh orang-orang Yahudi. Inilah janji Tuhan melalui Hagai di tengah kelesuan rohani bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda pun nantinya dapat menceritakan segala usaha dan kerja keras mereka dalam rangka membangun kembali bait suci itu. Mereka akan dapat menceritakan kepada anak cucu mereka di kemudian hari, karena mereka mengambil bagian saat pembangunan bait suci itu berlangsung. Tetapi saudara-saudaraku, jika yang diceritakan hanya kemegahannya semata, maka fokusnya hanya kepada bangunan fisiknya. Berarti yang dibanggakan adalah hal-hal yang hanya bisa dilihat mata. Padahal ada yang lebih penting daripada hanya sekedar yang terlihat itu, yaitu hal yang tidak nampak. Nah, dalam ayat firman Tuhan yang sudah kita baca ini juga ditulis bahwa Tuhan akan memberi damai sejahtera. Tuhan akan memberi damai sejahtera. Kata damai sejahtera dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani ditulis Shalom. Shalom ini mengandung makna aman, baik, bahagia, ramah, kesejahteraan, kesehatan, kemakmuran, serta kedamaian. Penekanan kata Shalom bukan pada hal-hal yang berkaitan dengan materi, tapi pada keadaan yang baik, yang bisa dirasakan. Jadi, bangunan yang megah itu pun harus diisi oleh bangunan fisiknya semata. Harus diisi saudara-saudara. Tetapi tidak ada Shalom di dalamnya. Justru bangunan itu akan semakin wah jika suasananya juga wah. Nah, saudara-saudaraku, setiap manusia memang sudah naturnya lebih memikirkan hal-hal yang nampak, sehingga melupakan hal-hal yang tidak nampak. Di dalam hal apapun juga itu. Sebenarnya saudara-saudaraku,
memperhatikan hal-hal yang nampak itu memang tidak salah. Misalkan memotong rumput supaya kelihatan lebih fresh, berdandan bagi perempuan supaya kelihatan lebih cantik, menghias bangunan supaya nampak lebih bagus, dan lain sebagainya. Tetapi ada hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu memperhatikan hal-hal yang tidak nampak. Misalkan memperbaiki karakter yang buruk, bertutur kata yang santun, membawa suasana damai ke dalam rumah, dan lain sebagainya. Itu jauh lebih penting. Jika kita sudah bernaung dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah gereja yang sudah memiliki bangunan yang tetap, maka bersyukurlah saudara-saudaraku untuk hal tersebut. Terlebih lagi jika bangunan gedung gereja itu megah. Namun jangan pernah lupa saudara-saudaraku untuk mengisi gereja itu, untuk mengisi persekutuan itu dengan shalom. Dengan shalom. Sehingga persekutuan tersebut membawa kedamaian bagi jemaat dan nama Tuhan dimuliakan. Tentunya ini semua harus dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Jangan menunggu orang lain. Hadirkanlah shalom itu di dalam persekutuanmu. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Ajarlah kami untuk dapat memberi shalom ke dalam persekutuan kami dimanapun kami berada. Sehingga suasana surga nyata di dalam persekutuan kami. Suasana surga nyata di dalam gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.